Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pagi ini. Kita bersyukur kita boleh memasuki hari-hari yang telah Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai sehingga kita bisa beribadah pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari saya mengundang untuk berdiri bersama-sama, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuliakan Tuhan dan kita boleh merasakan hadirat dan berkat Tuhan pada saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datang dari Tuhan, Khalik langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus yang tinggal memimpin menyertai ibadah kita. Sementara kita sekalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekalipun di rumah, biarlah kita tetap fokuskan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Dia, meninggikan Dia, dan biarlah hadirat Tuhan selalu ada untuk kita, sehingga hati kita boleh menyukakan Tuhan. Karena Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus selalu ada untuk kita, dan Dia yang memberikan keselamatan bagi kita. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, kau layak terima segala pujian.
sampai akhir, Engkaulah pujian bagiku ya Bapa. Hanya Engkau yang layak disembah, pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa dan dasar dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami ada adalah karena Engkau. Kami ada adalah karena anugerah-Mu dan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ini suatu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu boleh menyertai kami, hadirat-Mu boleh mengurapi kami. Bahkan pakai hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, pemuji, pemusik, kolektan, dan juga hamba-Mu yang memberikan firman Tuhan. Dan doa syafaat Tuhan akan pakai kami semua. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bila kita boleh bersuka cita, karena setiap hari adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan untuk kita bersuka cita. Haleluya. Kita boleh bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita terus bersuka cita. Haleluya, karena Allah kita dahsyat. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka
Sukacita yang datang dari Tuhan itu membawa kita untuk terus dan terus kita bersukacita karena Allah itu dahsyat. Oleh sebab itu kalau kita bersukacita, kita boleh senantiasa terbang bersama dengan Tuhan. Di awan-awan kita boleh menikmati kasih dan karya Tuhan. Karena firman Tuhan selalu kita pegang dalam hidup kita. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman Tuhan selalu di jalan hidup kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kekuatan baru, terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, sekalipun keadaan yang menakutkan dan mengkhawatirkan, namun kalau kita tetap berjalan dalam firman Tuhan, maka terang selalu ada untuk kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Semua yang bertugas untuk maju ke depan, kita akan berdoa untuk
persembahan. Segala puji hormat syukur kami menaikkan kepadamu Tuhan. Ya bersyukur kami memuji Engkau, meninggikan Engkau, dan sebentar akan memberikan persembahan, sucikan, kuduskan keuangan kami dan hati kami, sehingga apa yang kami berikan semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan mengedarkan kantong kolekte, Tuhan berkati hamba-Mu sehingga semuanya dikerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sajeki aku nderek Gusti. Bapak, terima kasih Engkau telah memberkati umat-Mu, jemaat-Mu selama 1 minggu dengan sekitar aktivitas pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Pagi hari ini kami kembali beribadah kepadamu. Kami telah mengemilikan sebagian berkat yang Kau berikan bagi kami. Kuduskan dan sucikan rupa-rupa ini Tuhan untuk perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Berkati hamba-Mu yang mengelola, berkati umat-Mu, jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, berkati dalam setiap kehidupan mereka sehari lepas hari Bapa. Kami serahkan umat-Mu, jemaat-Mu dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati. Kami serahkan jalannya ibadah seterusnya ke dalam tangan Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Sembunyi hamba-Mu dalam salib-Mu, karena Engkau Allah yang akan berkata-kata lewat hamba-Mu. Berkati kami, Roh Kudus mampukan kami untuk mengikuti, dan semuanya itu kami serahkan ke dalam Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau hidup kita sepadan dengan firman, maka firman itulah yang menghidupi kita. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kita, kalau kita tetap pegang firman Tuhan dan kita hidup di dalamnya, maka kemenangan demi kemenangan itu ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup
ku serahkan hidupku, murnikan nyala Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Serahkan hidupku, murnikan hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Amin. Kau sertai siap jalan Kami bersyukur kepadamu. di dalam firman-Mu. Tuntunlah dalam jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarkan hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu. Sebab kami rindu Engkau Tuhan bersama di dalam kehidupan kami.
Engkau yang sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepada orang percaya. Supaya hidup kami membuktikan kebesaran Tuhan. Hidup kami membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan kebaikan, kehormatan, keagungan yang akan dikecap, yang akan dinikmati oleh setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan berbicara, memberkati, membangun kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini dalam pimpinan Tuhan, dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, diberkati Tuhan, amin. Ya, kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita boleh merasakan sukacita oleh karena pemberian Tuhan yang luar biasa. Ya, seiring dengan perkembangan situasi kondisi yang ada saat ini, setiap hari saya mendapatkan update data tentang perkembangan COVID-19. Ya. Dan kalau saya mengikuti, di bagian lain saya merasa bahwa kenapa virus ini semakin lama semakin menyebar. Jumlahnya orang yang terjangkit semakin bertambah. Tetapi ketika saya mencoba untuk meneliti bahwa di Jawa Tengah ini kira-kira sudah mencapai 2.391 orang yang terpapar begitu. Yang sembuh sekitar 880-an orang dan yang meninggal sekitar 130. Sedangkan di Indonesia kira-kira 42.762 orang yang terpapar, yang sembuh 16.789, 98, dan meninggal 2.339. Nah, kalau di dunia itu update datanya tanggal 11 Juni itu sekitar hampir 7,4 juta yang terinfeksi. Ini menunjukkan bahwa virus ini sepertinya punya alur, punya perjalanan persebaran yang begitu luar biasa. Tetapi di bagian lain, jumlah orang yang terinfeksi dan jumlah orang disembuhkan itu juga semakin meningkat juga. Nah, saya mencoba untuk memahami dengan membaca berita-berita bahwa memang pandemi virus corona ini menimbulkan sejumlah kecemasan. Para ilmuwan sedang berjuang untuk membuat vaksin atau obat supaya bisa dipergunakan untuk mengobati orang sakit. Tetapi saat ini mungkin baru tahap yang namanya pengujian. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah persebaran, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang punya kekuatan, kemampuan untuk menghadapi situasi yang terjadi ini? Saya mencoba melihat dalam sebuah berita yang dilansir oleh kompas.com. Dia melansir dari Harvard Health Publishing. Ada beberapa hal yang dia sampaikan begini. Sebagian besar pasien yang terkena virus ini, hampir 99% itu bisa sembuh. Dan bagi anak-anak, anak-anak usia balita, di dalam berita itu mengatakan bahwa usia ini adalah usia yang punya kekuatan yang luar biasa. Pada waktu di Tiongkok sedang marak merebak itu, dikatakan di sana bahwa balita itu punya kekuatan antibodi yang luar biasa. Tidak mudah untuk terkena, tetapi juga bisa menjadi media untuk menjadi persebaran penyakit itu. Kita bersyukur bahwa di Tiongkok sana
ya keadaannya sudah mulai membaik, bahkan di kota Wuhan yang pertama kalinya itu muncul virus itu juga sudah mulai dibuka. Artinya orang-orang boleh izinkan masuk di sana. Artinya penanganan itu bisa berjalan dengan baik. Dan ketika orang dipaksa untuk ya PSBB atau PKM atau dicegah untuk berkegiatan gitu, PSBB gitu. Nah, kita bersyukur. Walaupun hidup kita juga agak boros juga. Borosnya dengan apa? Dengan kuota. Dengan internet yang itu menjadi bagian ya saat ini yang mungkin yang terpenting begitu. Karena kebiasaan kita mungkin bersosialisasi, berjalan dan sebagainya terpaksa dibatasi, maka ruang untuk kita bisa berkomunikasi dan bersosialisasi melalui media internet itu. Mau ketemu dengan orang bisa melalui media itu. Mau belanja melalui media itu. Ya. Bahkan mau pinjam pun juga melalui hal yang seperti itu. Nah, dan peristiwa persebaran ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Ya. Di bagian lain kalau dulu kita ya merasa bahwa hidup kita itu sudah baik, sudah beres, tidak ada masalah, begitu. Nah, kita dipaksa untuk harus selalu cuci tangan. Kita dipaksa untuk ya tidak mudahnya begitu ya, menyepelekan yang namanya kesehatan tubuh kita. Sehingga kita sepertinya memasuki dunia baru, kebiasaan baru yang mau tidak mau kita harus jalani begitu. Nah, dan juga ketika peristiwa itu terjadi, ada banyak gerakan yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok untuk menolong orang-orang yang sedang terpapar itu. Dan itu menjadi sebuah gejolak yang luar biasa, yang menimbulkan nilai-nilai positif yang luar biasa. Nah, inilah sekilas yang terjadi di sekitar kita. Tetapi satu hal yang cukup menyedihkan, ada sebuah berita yang baru update bahwa di Bogor ini menjadi wilayah yang sangat luar biasa. Ya. Ada 40 kecamatan, itu ada sekitar 24 yang terkena zona merah. Wah, ini berbahaya. Sedangkan 14 kecamatan itu zona kuning dan hanya 2 yang zona hijau. Jadi kita bisa merenungkan di sisi lain ada wilayah yang hijau, kuning, bahkan yang merah. Nah, melihat situasi kondisi seperti ini, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan negara kita, untuk kebaikan situasi yang terjadi di sekitar kita. Karena mau tidak mau, peristiwa persebaran ini sudah terjadi. Nah, supaya kita bisa melakukan sesuatu peran yang baik untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita dan negeri kita, kita perlu belajar memahami kebenaran firman Tuhan, bagaimana seorang anak Tuhan yang memiliki sesuatu hati, empati, dan memiliki sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu kebaikan bagi negerinya yang pada waktu itu sedang mengalami situasi yang sangat menyakitkan. Nah, mari saya mengajak pada saat ini melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Nehemia pasal yang pertama. Kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga yang berbunyi demikian. Di sana judulnya adalah doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela.
tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, di dalam nas yang kita baca saat ini mengkisahkan seorang pribadi yang namanya adalah Nehemia. Nehemia itu artinya Yahweh menghibur. Dia adalah putra daripada Hakalya. Dia orang Israel yang ditawan, dibawa ke negeri Persia. Dan di sana dia mendapatkan sebuah posisi yang cukup baik karena dia menjadi seorang juru minuman raja, yaitu pada zaman Raja Artasasta. Dia sudah 20 tahun tinggal di negeri Persia. Tentunya hal ini menjadi suatu kondisi kehidupan yang dialami oleh Nehemia menyenangkan, membahagiakan. Karena apa? Sekalipun dia orang asing, seorang tahu, tetapi dia karena punya kemampuan, yaitu membuat ramuan minuman, sehingga dia pilih dan dijadikan juru minuman raja. Artinya itu menjadi sebuah kesempatan kehidupan yang terbebas daripada penderitaan, terbebas dari masalah kehidupan, terbebas dari namanya kesulitan kebutuhan hidup. Tetapi kenyamanan, kenikmatan, kelimpahan, dan kedudukan yang dia miliki tidak menjadikan dirinya lupa bahwa dia adalah orang Israel. Dia adalah orang yang ditawan, dia adalah orang yang menjadi orang asing, dan dia tinggal di negeri asing. Maka sekalipun dia tinggal di negeri Persia, tetapi hatinya ada di Israel. Maka pada waktu seorang temannya bernama Hanani bersama dengan saudara-saudara yang berkunjung ke negeri Persia menjumpai daripada Nehemia, maka Nehemia bertanya, bagaimana keadaan saudara-saudara kita, bagaimana keadaan keluarga kita yang tinggal di sana? Mungkin pikir daripada Nehemia, orang yang ada di Israel mungkin hidupannya lebih enak. Karena tidak ditawan, tidak dibawa, tidak tercampur daripada akar budaya dan nasionalnya. Tetapi rupa-rupanya pikiran Nehemia itu terbalik. Karena ternyata orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem, sekalipun terhindar dari penawanan, tetapi dalam keadaan yang sangat sulit, di mana dikatakan bahwa mereka ada dalam kesukaran besar dan tembok dalam keadaan tercelah, di mana tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman purbakala, suatu negeri, suatu kota, pusat pemerintahan itu selalu ada namanya benteng. Selalu adanya tembok dan selalu ada namanya pintu gerbang. Itu simbol sebuah pertahanan, simbol sebuah kekuatan, simbol sebuah yang namanya harga diri daripada sebuah bangsa. Ketika tembok itu sudah dihancurkan, berlubang dan hancur, ketika pintu gerbangnya sudah roboh, dihancurkan, dibakar, maka sebenarnya itu menggambarkan bahwa negeri Israel adalah negeri yang sudah dikalahkan, negeri yang sudah kalah perang, dan negeri yang penuh dengan kesengsaraan. Dengan demikian maka kita bisa merenungkan, ketika Nehemia mendengar bahwa negerinya, kotanya, temboknya terbongkar, pintu-pintu gerbang terbakar. Tentunya di sana juga menunjukkan bahwa kalau sudah 20 tahun orang Israel yang tinggal di Yerusalem tidak mampu membangun yang namanya tembok, tidak mampu membangun pintu gerbang, tentunya secara ekonomi mereka dalam kondisi kesulitan. Mereka dalam kondisi yang tidak baik. Nah, maka ketika Nehemia mendengar bahwa negerinya sedang mengalami kehancuran, negerinya sedang mengalami situasi kondisi yang sangat-sangat menyedihkan, membuat Nehemia
mengambil sebuah sikap. Di mana ayat yang dikatakan bahwa ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Berkabung selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nah Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia mendengar bahwa negerinya hancur, bangsanya dalam mengalami penderitaan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan dengan negeri kita Bapak Ibu? Ya, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah berita bahwa untuk menangani COVID-19 negara sudah mengucurkan sekitar 60 sekian triliun. Bayangkan, itu untuk menangani yang namanya apa? Baik itu pasien, yang pengobatan, baik kebutuhan fasilitas pengobatan di rumah sakit, baik untuk bantuan sosial dan sebagainya, jumlah sekian ratus triliun. Namun di bagian lain masih ada orang yang mencela. Masih ada orang yang tidak percaya, dianggap pemerintah tidak serius dalam menangani kondisi seperti ini. Maka ada istilah meme dan sebagainya yang menghina dan menghina. Apakah kita juga punya sikapnya seperti itu? Ketika kita melihat bahwa kondisi yang terjadi secara efek ekonomi, sosial, kesehatan, termasuk yang namanya kehidupan kerohanian kita juga mengalami kondisi yang sangat luar biasa. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu, pemerintah rupanya mulai memahami bahwa sebenarnya negeri ini bisa ditopang dengan yang namanya kehidupan rohani daripada warga negara. Maka kita bersyukur pemerintah sudah mulai membuka peluang dengan mengeluarkan yang namanya surat edaran dari Menteri Agama, di mana dimulainya yang namanya diizinkan rumah ibadah mulai dibuka, tetapi dengan standar physical distancing yang harus ketat. Kita bersyukur juga di kota Semarang Bapak Ibu, ya sudah mulai juga dikeluarkan surat wali kota, yang ini menjadi sebuah peluang dan kesempatan yang luar biasa. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, ya ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Kapolsek, dengan Bapak Babin Kantipmas menyampaikan mengenai bahwa pemerintah Kota Semarang sudah mulai membuka itu dengan surat wali kota yang dibuat, dan di sana juga dibuatkan sedikit format untuk pengajuan permohonan dan juga laporan kegiatan ibadah. Ya, saya sudah mencoba membuat, sudah saya kirimkan. Tolong doakan supaya segera bisa diizinkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Karena kembali lagi bahwa gereja kita yang jemaatnya kehadirannya tidak kurang dari 100, itu hanya mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak kecamatan. Sedangkan jemaatnya yang di atas 100 itu harus mengirim ke wali kota. Nah, tolong doakan Bapak Ibu. Saya percaya ketika panjenengan berdoa, ketika panjenengan bersatu hati meminta kepada Tuhan, seperti yang namanya Nehemia yang memiliki hati yang empati, hati yang sungguh-sungguh mengasihi, hati yang sungguh-sungguh merasakan betapa beban penderitaan bangsanya itu menjadi beban dirinya, betapa kesusahan yang dialami saudara ada kesusahan dirinya, maka memunculkan suatu sikap hati yang yang mau melakukan tindakan yang baik untuk negerinya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini jadi buah teladan buat kita. Kalau kita punya hati seperti Nehemia, yang ketika mendengar di bagian lain, di belahan negeri ini sedang ada satu masalah, sedang satu pergumulan, ada suatu kondisi yang sangat-sangat menyedihkan, ayo kita ambil bagian. Minimal kita berdoa, minimal kita punya gerakan hati seperti Nehemia. Kembali lagi ketika saya mendengar bahwa di Bogor mengalami seperti itu, wah betapa sedihnya. Di Surabaya juga mengalami yang demikian. Ya, banyak orang terpapar Bapak Ibu, walaupun di kota Semarang kemarin pada waktu mau menjelang Lebaran juga mulai meningkat drastis sekali, tetapi kita kembali lagi, mari kita mengambil bagian dalam berdoa. Dimulai dari hati yang mengasihi, hati yang merasakan betapa susahnya, betapa penderitaannya.
Dan betapa beban itu tidak mungkin ditanggung sendiri. Dan ketika ada orang yang mau peduli, ada orang yang mau empati, ada orang yang mau berbagi daripada beban itu, tanpa kita rasakan, kita sudah mengambil beban orang lain, kita sudah mengeringankan beban orang lain, dan kita sudah menjadi orang yang menopang kelemahan orang lain. Yuk, saya rindu Bapak Ibu, penjenengan semua juga ambil bagian seperti itu. Mulai kehidupan kita, ya, hari lepas hari, tolong doakan, ya, tolong rasakan betapa perjuangan negeri kita itu sungguh luar biasa beratnya Bapak Ibu. Bahkan diperkirakan mungkin berapa tahun ini, ya nun sewu, income di negeri kita tuh apa, peningkatannya 0% itu ya. Ya bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan itu, kita tidak bisa menjual, tetapi kita mengeluarkan. Mau terlibat, apa yang terjadi? Ketika tidak ada sesuatu yang bisa menjadi pemasukan, otomatis ya mungkin hutangnya akan tambah. Tetapi kita berdoa, Tuhan buka jalan yang luar biasa. Langkah yang pertama adalah berikan hatimu untuk menunjukkan rasa empati, rasa simpati, rasa mengasihi yang begitu dalam. Maka itu sudah menjadi bagian tindakan kita, langkah kita, peran kita untuk menolong negeri kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat berikutnya. Nah, yang dilakukan oleh Nehemia, selain dia duduk, berdiam diri, menangis, maka dia berpuasa dan berdoa. Di dalam doa Nehemia ini terbagi menjadi 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika dia berdoa, dia memuji Tuhan. Dia mengakui Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki keberadaan yang luar biasa. Dialah Allah yang maha besar, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang punya perjanjian kekal, dan Allah yang punya kasih setia yang sungguh-sungguh tidak akan pernah berubah. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kita lihat dalam yang kelima di sana. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nah, di sini Nehemia sampaikan Bapak Ibu bahwa Tuhan itu memang Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, Allah yang punya perjanjian dan punya kesetiaan, tetapi juga Tuhan menuntut ketika kita menjadi orang-orang yang menjadi objek kasih Tuhan, objek perjanjian Tuhan, kita pun punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita ingin berdoa, kalau kita ingin menggerakkan hati Tuhan, kita melakukan sesuatu kebaikan bagi orang-orang sekitar kita Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan tidak pernah berubah akan perjanjiannya, tetapi kita juga punya tanggung jawab apa? Mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya. Kalau hidup kita menjadi orang Kristen, hanya menuntut Tuhan mengerjakan sesuatu untuk kepentingan kita, sedangkan kita tidak pernah melakukan sesuatu untuk menghormati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk belajar setia kepada Tuhan, untuk tidak mengasihi Tuhan, atau kita menjadi orang yang tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, itu menjadi apa? Menjadi orang yang tidak tahu diri. Saya rindu bahwa kita, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, ketika kita mau minta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan bekerja untuk kita, mari kita belajar mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bahkan ditambahkan dengan segenap kekuatan. Coba kita mengingat diri kita Bapak Ibu. Benarkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita, apalagi dengan kekuatan kita? Mungkin kalau kita mau jujur, kita jauh daripada kasih yang seperti itu. Tetapi belum terlambat Bapak Ibu. Mari kita mau belajar mengasihi Tuhan
dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Nah, ini yang doa yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan di dalam ayat yang ke-6 Bapak Ibu, bahwa ketika Nehemia berdoa kepada Tuhan, maka dia mengungkapkan sebuah kenyataan yang luar biasa. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nah Bapak Ibu, di dalam doa kita belajar seperti Nehemia. Sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, akuilah dosa-dosa kita. Akuilah keberadaan kita. Menjadi orang yang sudah sekian kali dan begitu banyaknya kita berbuat dosa kepada Tuhan. Dan dosa itulah yang menyebabkan kita mengalami masalah. Kita mengalami kesusahan, kita mengalami beban kehidupan, bahkan kita mengalami akibat daripada dosa. Dan satu-satunya jalan untuk memutuskan penderitaan, kesusahan adalah dengan kita mengaku kepada Tuhan atas dosa-dosa kita, atas kesalahan kita. Coba firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kehidupan kita, memulihkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan pada Tuhan. Rindukah kita Bapak Ibu menjadi orang yang diperbarui hidup kita? Orang-orang hidup dalam kudus di hadapan Tuhan, dibasuh, disucikan oleh Tuhan. Karena apa? Mengaku dosa-dosa kita. Saya sangat sedih Bapak Ibu. Di bagian lain, ya, orang sedang menderita, tetapi di bagian lain banyak orang berbuat dosa. Ya. Di sisi lain orang sedih atas apa yang dialami, tetapi di sisi lain ada orang senang melihat kesusahan orang lain. Bahkan menumpuk perbuatan-perbuatan dosa. Ini sesuatu yang sangat aneh, tetapi ini nyata yang ada di dunia ini. Jadi mari kita mau menjadi orang-orang yang mau dosa-dosa kita. Hanya mengakui dosa kita Bapak Ibu, kita mendapatkan kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Kita bersua dengan Tuhan dan kita bisa mendekati hadirat Tuhan. Nah, ketika kita mengaku di hadapan Tuhan bersalah dan kita mau belajar untuk apa? Untuk memperbaiki hidup kita. Seperti yang diungkapkan dalam ayat 7 bahwa dia sadar bahwa bangsanya telah bersalah pada Tuhan. Dengan apa? Dengan mengikuti perintah-perintahnya. Tidak mengikuti ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita sadar ini. Seringkali kita juga seperti bangsa Israel. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, seringkali kita menjadi orang yang tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita tidak mau melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kita tidak mau menuruti daripada kasih daripada Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya mengajak pada kita Bapak Ibu, ayo ya, belajar daripada doa daripada Nehemia. Ketika dia mengakui dosa, ya, ketika dia mau memuji Tuhan, dan dia menyatakan diri di hadapan Tuhan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berdosa. Bangsa adalah bangsa yang sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa Nehemia meminta supaya Tuhan berkenan untuk apa? Membebaskan. Nehemia berdoa supaya dirinya dan umat Tuhan dibebaskan daripada penderitaan, kesengsaraan. Dengan apa? Dengan kekuatan tangan Tuhan yang begitu besar. Kekuatan yang betul berasa. Dan Bapak Ibu yang ke-11 dikatakan bahwa ya Tuhan, berikanlah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nah Bapak Ibu, sebelum Nehemia bertindak, maka dia berdoa. Untuk apa? Supaya Tuhan berkenan mendengarkan doanya. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengungkapkan sebuah komitmen, sebuah tanggung jawab. Aku ini, hamba-Mu ini, rela, tulus
sadar dan penuh dengan kesungguhan hati. Untuk apa? Untuk takut akan nama Tuhan, takut menghormati Tuhan, dan takut untuk memuliakan Tuhan. Dan di dalam doa yang tertulis bahwa biarlah hamba ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan daripada orang ini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Di mana Nehemia yang mengajari bahwa dia hanya seorang juru minuman, ketika hatinya tergerak untuk membangun tembok Yerusalem, kekuatan apa? Modal apa? Tidak ada. Hanya dengan pertolongan Tuhan, maka seluruh impiannya, seluruh harapannya, seluruh tindakannya akan berhasil Bapak Ibu. Dan ketika Nehemia berdoa demikian Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Tuhan membuka jalan yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat dalam pasal yang kedua Bapak Ibu, ya ketika Nehemia dalam kondisi sedih, dia tetap menjalankan tugasnya. Dia tetap menyediakan minuman bagi raja. Dan ketika raja melihat bahwa mukanya muram, maka dia ditanya, mengapa kamu sedih? Maka dia ungkapkan bahwa bagaimana mungkin mukaku tidak sedih, mukaku tidak muram, kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah jadi reruntuhan dan pintu gerbangnya harus dimakan api. Nah Bapak Ibu, ini sebuah ungkapan hati yang begitu dalam, dinyatakan kepada Raja Artasasta. Dan ketika hatinya itu diungkapkan Bapak Ibu, maka raja itu dengan hati yang luar biasa mengizinkan, ya, bahwasanya Nehemia diizinkan supaya dia pergi ke Yerusalem dan membangun tembok dan pintu gerbang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia minta surat kepada yang namanya Asap, pengawas taman raja, supaya Nehemia diberi kayu untuk memasang balok-balok pintu gerbang, bahkan seluruh bahan bangunannya semuanya berjalan dengan baik. Bahkan dalam perjalanannya dikatakan bahwa raja mengabulkan seluruh permintaan daripada Nehemia. Sehingga dalam ayat 9 pasal yang kedua bahwa ketika itu banyak bupati yang ada di wilayah Sungai Efrat, yang ketika dia menyurahkan surat kepada para bupati dari raja itu, maka banyak orang yang menolong, banyak orang menyertai, banyak orang yang melindungi. Sehingga apa? Sehingga Nehemia sampai ke negeri yang namanya Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ya Tuhan, mari kita merenungkan. Kalau kita rindu negeri kita dipulihkan, kalau kita rindu negeri kita kembali bangkit secara ekonomi, dari kehidupan sosial, dari kehidupan kesehatan yang ada Bapak Ibu, mari kita mau ambil bagian seperti Nehemia ini. Punya hati, punya doa, dan punya tindakan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang cinta kepada negeri ini. Dan Tuhan ketika melihat hati kita, melihat doa kita, melihat kesungguhan hidup kita Bapak Ibu, Tuhan buka jalan atas segala perkara yang kita hadapi, termasuk kehidupan penjenengan. Beberapa waktu yang lalu, ya, ketika saya menyerahkan ya sedikit bingkisan Bapak Ibu, saya tanya kepada jemaat, bagaimana Bu? Ya, kami dirumahkan Pak. Terus, ya kalau dirumahkan kami tidak digaji. Suami bagaimana? Sama juga, bayangkan Bapak Ibu, punya keluarga, ya, suami dan istrinya dirumahkan tidak dapat gaji. Tetapi kalau Tuhan mau menolong, tiada yang sulit, amin. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberi kekuatan. Semua tergantung dari apa? Dari hidup kita. Kalau hidup kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, melalui doa-doa kita, hati kita yang menyembah pada Tuhan Bapak Ibu, hidup takut akan Tuhan, hidup berjalan seperti perintah-perintah Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini, yuk jangan gentar, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Allah kita Allah yang besar, amin.
Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengerjakan segala perkara, termasuk menolong masalah kita. Lihat ke depan, di sana ada Tuhan. Lihat Tuhan dengan iman, maka segala pengharapanmu akan diluluskan oleh karya Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Jemaat yang disayang Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Amin. Dalam rencananya dan karyanya itu sungguh luar biasa. Mari kita mau belajar bahwa hidup kita adalah hidup yang menggenapi firman-Nya. Maka tanda mujizat akan dinyatakan di setiap langkah kita. Amin. Mari kita mau sambut dengan pujian, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersuka cita ya Tuhan. Ketika kami melihat negeri kami sedang terpuruk, di tempat kami ada banyak penderitaan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami tidak tinggal diam. Kami mau belajar seperti Nehemia. Ketika mendengar ada sesuatu yang mendatangkan kesedihan, hatinya sedih, menangis, berdiam diri, berdoa untuk mengungkapkan rasa empati, simpati, kasih yang begitu luar biasa, loyalitas, kecintaan kepada negerinya, kecintaan kepada bangsanya, diungkapkan dengan sikap hati yang tetap mengasihi. Kami mau belajar dari Nehemia ya Tuhan. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan dengan kekuatan manusia, maka hanya dengan kekuatan doa yang Tuhan jadikan sebagai solusi untuk menjadi sumber pertolongan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami ingin belajar seperti Nehemia Tuhan, yang berdoa mengakui akan pribadi Allah yang begitu luar biasa, yang mengakui akan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh negeri kami, mungkin oleh kami ya Tuhan. Bahkan kami berdoa seperti Nehemia, supaya Tuhan berkarya untuk menggerakkan orang-orang yang mau peduli, yang mau mendukung, yang mau mewujudkan daripada impian dan harapan dan tindakan. Oleh karena Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang melakukan kebaikan bagi setiap orang, bahkan bangsa yang rindu akan pertolongan Tuhan. Dan kiranya pelajaran firman Tuhan ini Tuhan menjadi pelajaran buat kami sekalian, jadi pelajaran buat jemaat yang ada saat ini Tuhan. Mungkin dalam kondisi yang terpuruk secara ekonomi, terpuruk karena kesehatan, terpuruk karena kehidupan sosial, tapi percaya Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup membuat pintu yang roboh terbangun kembali. Tembok yang hancur, Tuhan sanggup memulihkan kembali lagi Tuhan. Karena dengan kekuatan Tuhan yang begitu dahsyat, dan Tuhan mampu menggerakkan orang-orang untuk meluluskan niat hati yang sungguh-sungguh didasari rasa cinta akan negeri, cinta akan Tuhan, cinta akan sesama ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, bila firman memberkati kami sekalian. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur kesempatan ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri firman ibadah pada saat ini, kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Bila kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Tolong doakan supaya kesempatan di bulan Juli ini ibadah kita sudah mulai bisa ibadah secara berjamaah dengan melaksanakan standar daripada physical distancing untuk kebaikan kita bersama-sama. Dan kita juga berdoa untuk pemerintah yang ada supaya mampu menangani masalah ini dengan kekuatan Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit, yang mulai pergumulan, kita doakan. Nanti Bapak Diaken Yusuf Heyakaya akan berdoa dan kita akan mendukung bersama-sama. Waktu dan tempat kami haturkan. Bapak terima kasih Engkau telah memberkati kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu. Kiranya firman itu jatuh di tanah berisi, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah firman di pagi hari ini dapat menggugah kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan dalam masyarakat, rumah tangga, keluarga. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati dalam pelayanan hamba-Mu, berkati istri dan putra-putrinya. Berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Engkau Allah yang punya ciptaannya. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu, jemaat-Mu sendiri.
tetapi Engkau Allah senantiasa menuntun, membimbing, menyertai, melampaui berbagai macam kesulitan, permasalahan, persoalan yang ada. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa bangsa dan negara ini dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, permasalahan, persoalan, virus, penyakit yang tak henti-hentinya. Engkau Allah yang mengizinkan semuanya terjadi. Engkau Allah juga sanggup untuk menghalaukan segala sakit penyakit dari negara dan bangsa ini, Tuhan. Berkatilah negara dan bangsa ini, Tuhan. Jadikanlah negara dan bangsa negara aman, tertib, dan damai. Negara yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Tuhan berkati bangsa dan negara ini, Tuhan. Berkati perekonomiannya, berkati keamanannya, berkati pimpinan bangsa negara dari pusat sampai daerah. Engkau memanggil mereka untuk memimpin bangsa negara ini. Berkati ya Tuhan, hikmah daripada-Mu ya Tuhan, tercurah dalam setiap kehidupan mereka, agar supaya mereka mampu untuk melampaui berbagai macam kesulitan, permasalahan yang silih berganti dalam negara bangsa ini, Tuhan. Tolong ya Bapa, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya dalam menghadapi permasalahan, penyakit yang tak kunjung berhenti, Engkau Allah yang sanggup untuk menghentikan. Engkau Allah sanggup untuk menghalaukan segala virus penyakit dari muka bumi Indonesia ini, khususnya di dunia pada umumnya, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa negara yang ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pimpinan bangsa negara yang ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan umat Tuhan ke dalam tangan Bapa. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang punya gereja, dan Engkau adalah kepala gereja. Biarlah gereja-gereja yang tumbuh berkembang untuk mengambil bagian dalam melayani masyarakat, melayani bangsa negara yang juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa, di kota, di gunung, di lembah, dimanapun Engkau tempatkan mereka. Tangan Tuhan selalu memberkati mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berbagai macam berkat daripada-Mu, Tuhan. Agar supaya menjadi berkat bagi setiap yang dilayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan lingkungan di mana kami berada ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan lingkungan yang ada di sekeliling gereja ke dalam tangan-Mu. Berkati masyarakat yang ada di lingkungan di sekeliling gereja Tuhan. Biarlah kami saling mengasihi, menghargai, menghormati satu sama lain dengan baik Tuhan, agar supaya kerukunan, kenyamanan sesama ada pada kami Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu ya Allah Bapa, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa yang mengatur, Engkau Allah yang Maha Kuasa yang mengizinkan, Engkau Allah yang Maha Kuasa yang mengambil bagian. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati kami. Amin. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami ingat untuk Mak Santi ya Tuhan, yang pada hari Selasa Kau izinkan jatuh. Dan kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan, memulihkan dengan pertolongan medis, atau dengan pertolongan doa, dengan permohonan setiap orang percaya kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh mendapatkan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kami ingat juga Mbak Tuminah ya Tuhan, juga yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan ya Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan dan pemulihan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat ya Tuhan yang lain, yang tidak kami tahu ya Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang tergedang atas mereka, menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan ya Tuhan. Dan bagi jemaat yang saat ini mengalami pergumulan karena permasalahan hidup, baik suami istri, anak dan orang tua, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan. Tuhan jadikan pelajaran bagi mereka, supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan ya Bapa. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang mungkin sudah naik kelas dan yang lulus ya Tuhan, untuk mencari sekolah yang baru. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan kebutuhan daripada sekolah anak-anak kami Tuhan. Berkati para orang tua ya Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan, sehingga boleh menyekolahkan anak-anaknya semakin tinggi, dan akan jadi kebanggaan orang tua dan jalan yang terbaik untuk mencapai sukses bagi anak-anak kami. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau yang mengampuni kami, yang memperoleh hidup kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melakukan ibadah ini. Kami akan kembali dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan yang menopang kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang pekan ini, sehingga kami boleh mendapatkan rahmat pemeliharaan datang dari Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita mengakhiri ibadah saat ini
Mari kita berdiri bersama-sama, mari kita mengangkat tangan dan kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Maka berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menyertai dirimu dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.